kesempatan ini saya akan menjelaskan peta konsep tentang hakikat kurikulum dalam pendidikan. Mungkin dari teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan kata kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kurikulum, terus komponen hakikat kurikulum, dan apa sih tujuan fungsi dari kurikulum tersebut, dan hakikat kurikulum tersebut. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama di sini adalah definisi kurikulum. Nah, dalam pemahaman kurikulum dibutuhkan pemahaman mendasar tentang hakikat apa itu kurikulum. Nah, istilah kurikulum diambil dari istilah kurir dan kurere. Jadi, diartikan bahwa kurir dan kurere adalah seorang perari yang akan menempuh dari start sampai finish. Jadi, kurikulum bukan hanya sekedar perangkat pembelajaran, tetapi juga seluruh aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang dibimbing oleh sekolah, baik itu dari gurunya dan tenaga pendidik lainnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Jadi tujuan dari kurikulum ini adalah untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Nah, jadi yang kedua saya akan menjelaskan tentang komponen hakikat kurikulum. Yang pertama di sini adalah kurikulum itu sebagai tujuan, yaitu tujuannya untuk mencapai visi dan kompetensi yang ingin dicapai. Terus yang kedua, kurikulum sebagai aktivitas, di mana yaitu berisi tentang pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh peserta didik di bawah arahan dan bimbingan guru dan sekolah tersebut. Terus di sini yang ketiga adalah kurikulum sebagai alat evaluasi, yaitu sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana rangkaian dan tujuan yang disusun untuk dilihat efektivitasnya dan dinilai apakah siswa dengan apa yang direncanakan, apakah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh guru tersebut. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum antara yang pertama di sini ada fungsi kurikulum bagi pengelola pendidik atau lembaga pendidikan. Nah, kurikulum ini menjadi acuan dan panduan dalam melaksanakan pembelajaran dari melaksanakan proses pendidikan. Yang kedua di sini fungsi kurikulum sebagai bagi guru adalah sebagai acuan juga dalam melaksanakan proses pembelajaran, misalnya akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian membuat rencana pembelajaran yang disebut dengan silabus, RPP, dan lain sebagainya. Nah, sekarang fungsi yang ketiga itu bagi siswa, yang dimana fungsi bagi siswa akan sangat bermanfaat, terutama fungsi seleksi, fungsi adaptif. Nah, bagaimana siswa akan menyesuaikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi di sini siswa itu harus disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing gitu. Jadi yang terakhir saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum. Nah, hakikat kurikulum dari peranan kreatif, di mana kurikulum ini bisa menyediakan dan mengembangkan bakat dan minat siswa dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, sekolah memfasilitasi minat dan kemampuan siswa melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi apapun yang dimiliki, bakat yang dimiliki siswa itu harus disupport gitu oleh sekolah tersebut dan difasilitasi. Mulai dari misalnya ekstrakurikuler itu seperti minat bakatnya itu menari di bagian bidang atletik dan lain sebagainya, itu akan difasilitasi oleh sekolah tersebut. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang hakikat kurikulum dalam pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.